Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana Deb? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa negeri kita adalah suatu negeri yang sangat luar biasa, yang penuh dengan dinamika, ya terutama dalam hal beberapa tahun ini politik. Ya, Deb, ya. Kemudian dalam hal bisnis, kemudian dalam hal juga bahkan iman, pertumbuhan iman daripada orang-orang Kristen di Indonesia. Nah, ada suatu topik yang sangat menarik yang sudah kami persiapkan buat Anda sekalian, yaitu yang berjudul For a Better Indonesia. Ada kelompok daripada orang-orang muda yang sangat kreatif, dinamis, dan trend setting gitu, Deb, ya. Dan mereka dikenal oleh banyak orang dengan nama yaitu Cameo Project. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mewarnai Arts and Entertainment Indonesia, dan juga pada waktu terjadi perubahan atau kampanye politik ya. Mereka juga ikut memberikan warna pada waktu pemilihan Gubernur Jakarta dan kemudian pada waktu pemilihan Presiden di Indonesia. Dan hari ini kita bukan berbicara masalah politik A dan B, siapa yang harus dipilih, bukan itunya, tetapi kita akan melihat bagaimana orang-orang muda ini bisa mempunyai ide yang sangat brilian untuk mewarnai Indonesia dengan cara mereka. How's that? Ya, dan oleh sebab itu pemirsa mungkin sudah nggak sabar lagi, tapi sebelum kita tampilkan narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Polemik dalam suatu bangsa seringkali terjadi baik dalam politik maupun dalam bidang lainnya. Namun kadangkala kita dapat mengubah polemik yang ada menjadi hal yang positif, seperti yang telah dilakukan oleh Cameo Production. Cameo Production sendiri yaitu sebuah production house yang memiliki visi untuk menjadi penyalur dari buah pikir dan isi hati anak-anak muda yang dikemas dalam bentuk film pendek kreatif. Di dalam Cameo Production terdapat Cameo Project. Personilnya yaitu Reza Nangin, Steve Lauren, dan Martin Anugrah yang akan hadir dalam Good News Program hari ini untuk mengentertain kita, namun juga menginspirasi dengan pemikiran-pemikiran yang inspiratif dan kreatif, namun tetap edukatif dan fun. Mari saksikan perbincangan mereka hanya di Good News Program. Sebetulnya Cameo Project itu adalah suatu platform di mana kita bisa istilahnya menayangkan gitu ya, menayangkan apa yang jadi hasil dari karya kita sebetulnya. Nah, hasil karya kita. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, kembali lagi bersama kita bertiga Cameo Project dalam acara Good News Program. Iya, dan hari ini saya senang sekali, saya suka cita sekali Martin dan Steve. Iya betul, ya. betul. Karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Betul sekali. Mantap. Kita merasa sangat diberkati banget ya dengan kehadiran mereka di sini. Betul sekali. Barangkali pemirsa di rumah sangat menunggu-nunggu, ini siapa sih dari tadi nih? Iya, dari tadi udah dipanggil-panggil tapi kok nggak keluar-keluar gitu ya. Iya. Bikin tambah penasaran, langsung aja tanpa menunggu lama lagi kita panggilkan bintang tamu kita. Siapa namanya? Pak Daniel dan Ibu Debbie. Yes.
Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Apa kabarnya? Terima kasih. Baik. Terima kasih sudah mengundang Senang sekali kami. bisa datang ke Silakan. Satu kehormatan sekali. Welcome to our humble house ya. Ya, thank you. Karena Iya. Pak Daniel ini bahasa Inggris yang kebanyakan. Oke. Jadi kita pun juga kalau misalnya nanya mesti pakai bahasa Inggris. Berbeda dia supaya kita pun juga maupun juga pemirsa di rumah bisa mengerti gitu. Inggris benar. Betul. Biar kabari. Api air. Iya. Anyway, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa, suatu kesempatan yang baik. Terima kasih kalian udah datang ke Good News Program. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa seperti tadi kami bilang bahwa Cameo Project kelompok daripada orang-orang muda yang sudah memberikan suatu warna tersendiri kepada dinamika yang ada di Indonesia selama at least 2-3 tahun terakhir ini ya. Mulai dari pemilihan gubernur yang ada di Jakarta. Dan inilah orang-orangnya, berkenalan dengan Reza. Kemudian Saya Martin. Oke. Saya Steve. Oke. Saya Debbie. Oke, puji Tuhan. Ya, cerita sedikit dong tentang latar belakang Cameo Project itu. Bisa cerita nggak siapa juru bicaranya? Martin. Oh, cerita saya. Nah, sebetulnya Cameo Project itu adalah suatu platform di mana kita bisa istilahnya menayangkan apa yang jadi hasil dari karya kita sebetulnya. Nah, hasil karya kita itu yang kita buat bersama teman-teman semuanya sih, basically gitu. Jadi Cameo Project itu sebenarnya itu hanya platform gitu. Jadi jadi Reza, aku sama Steve ini bersama ada satu lagi teman kita, ada seorang video director namanya Andri. Kita membentuk Cameo ini untuk supaya kita bisa menyalurkan apa yang jadi isi hati kita, sebetulnya gitu. Berupa video production atau apa tuh? Awalnya ada fotografi, ada videografi, tapi sekarang kita lebih fokus konsennya di videografi. Oke, dan kemudian kok bisa sampai nyambung ke pemilihan gubernur Jakarta itu gimana ceritanya? Nah, jadi pada dasarnya kita ingin membuat segala sesuatu tuh kita percaya apa yang kita buat itu akan punya impact untuk orang lain. Nah, berarti kita punya dua pilihan, bikin sesuatu yang jelek atau sesuatu yang bagus. Jelek itu dalam arti punya impact yang buruk atau punya impact yang bagus. Nah, tapi kita ingin melihat Indonesia berubah dan kita percaya Indonesia bisa berubah jadi better Indonesia. Jadi kita membuat pasti sesuatu yang bagus, yang punya impact yang baik gitu loh. Jadi video-video, so far kan video-video yang kita buat itu kita bisa melihat nih problem yang ada apa, kita coba hadir mungkin bukan dengan solusi tapi dengan inspirasi kayak gitu, inspirasi yang baik, seperti itu sih. Nah, itu lagu yang terkenal banget itu pada waktu itu kalian mencuplik satu lagu dengan judul apa tuh? Yang lagu pada waktu What Makes You bisa cerita nggak itu sampai judul aslinya itu nggak ingat gitu, ingatnya Ku Butuh Mas Jokowi. Bisa cerita nggak Reza? Jadi awalnya ide awal itu dari teman kita, namanya Toto. Terus habis itu dia datang ke Martin sama Andri waktu itu. Terus habis itu gue pengen bikin pemilihan gubernur ini seperti ini nih gitu, jadi idenya. Dan terus habis itu digodok sama-sama. Liriknya udah ada, terus habis itu waktu itu pemilihan lagunya tuh ada dua sebenarnya, One Direction yang What Makes You Beautiful atau Carly Rae Jepsen yang Call Me Maybe. Nah, cuman pada waktu itu Carly Rae Jepsen masih belum terlalu booming lah gitu. Jadi akhirnya udah kayaknya pakai One Direction aja. Nah, habis itu Martin hubungi saya untuk kita take vokal di tempat Billy. Terus habis itu take vokal baru Agustus kita syuting 2 hari. Cuman 2 hari? 2 hari. Ya, untuk syutingnya 2 hari. Wow, itu kompleks banget saya lihat. Itu ngelibatin berapa orang Martin waktu itu? Wah, itu sekitar 25-an kayaknya ya, 25-30 orang teman-teman. Cuman mungkin diputar-putar orangnya gitu ya. Iya. Kelihatan banyak gitu. Jadi ini nanti di sini lain ada jadi tukang ganti beca kostum, ganti rambut gitu ya. Iya. Oke. Itu menarik banget loh, karena pada waktu satu kali saya lihat gitu, wow, this is good gitu ya, karena ini very catchy gitu, dan kemudian menampilkan ada tokoh antagonisnya juga, kemudian menunjukkan citra yang istilahnya diinginin dari masyarakat itu apa gitu loh, dan dampaknya yang kalian lihat daripada sebelum terjadi pemilihan gubernur itu apa tuh yang kamu lihat tuh?
dampak sebelum terjadi pemilihan gubernur. Jadi gini, sebetulnya latar belakang kenapa kita membuat itu adalah untuk sebetulnya bukan mengajak ya. Kan ada orang bilang, oh berarti ini kalian mengajak kita untuk memilih seseorang. Enggak, tapi kita hanya menampilkan apa yang jadi pemikiran kita, isi hati kita. Kalau misalkan kita butuh dia, andai kata misalkan orang lain berpikir yang sama, ya udah nggak apa-apa, seperti itu. Jadi kita melihat problematika di Jakarta tuh seperti itu, macet, banjir dan lain-lain gitu ya. Jadi kita melihat, oh kita kayaknya butuh orang ini gitu. Dan ternyata reaksi dari masyarakat juga sama. Jadi kayak mereka juga melihat hal yang sama ternyata ya. Gitu ya. Hal yang sama, problem yang sama, dan akhirnya mereka menambahkan suatu solusi yang sama. Gitu. Oke. Dan pada waktu masuk ke YouTube berapa hits tuh akhirnya? Dalam waktu satu itu nggak sampai yang fenomenalnya berapa tuh? Satu minggu pertama itu, jadi hari pertama upload itu Sabtu jam 11 malam. Sabtu jam 11 malam upload, terus habis itu tutup hari Minggu. Minggu tutup itu 30.000 viewernya. Nah, cuman mulai hari Senin itu setiap harinya itu 100.000 viewer, 100.000 viewer, 100.000 viewer. Oh ya? Wow. Ya iyalah, kayak kita aja sampai nonton berkali-kali. Saking lucunya udah puter-puter ulang. Iya, dan beberapa orang-orang pada waktu itu di Indonesia belum ada banyak yang membuat parodi dalam bidang ini ya, perkampanyean ya. Betul. Jadi menurut kalian, grup kalian ini sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa orang-orang kemudian mulai ngikutin gitu? Mungkin berkembangnya juga sosial media akhir-akhir ini kan. Jadi orang pun juga semakin kesini, orang juga nggak begitu susah lagi untuk bikin video, karena dengan handphone yang canggih ataupun dengan apapun itu, dan sosial media yang makin banyak pun juga. Jadi baru bikin video untuk publikasiin dengan sosial media yang kita punya aja udah bisa gitu untuk promosiinnya gitu. Jadi sekarang banyak sekali, justru kayak kemarin di Pilpres kemarin banyak banget video-video yang kreatif juga dan yang keren-keren juga. Banyak sekali ya. Oke, good. Luar biasa sekali. Oke, kita akan lanjut perbincangan setelah break ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Juga kita memutuskan untuk buat video Jokowi Basuki karena ya kita coba menggambarin di situ dengan segala macam setiap hari kita menghadapi kemacetan. Shalom pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali. Pemirsa, tidak terasa program Church Makeover kami sudah mencapai ke 24 dan 25. Terima kasih untuk setiap dukungan Anda. Dan hari ini saya akan melaporkan pembukaan CMO 24 dan 25 di Kalimantan. Ini dia cuplikannya. Pada hari Senin 24 November 2014 telah dilaksanakan pembukaan proyek Church Makeover ke-24. Yang terpilih kali ini adalah Gereja Pantai Costa di Indonesia atau GPDI El Gibor yang beralamat di Dusun Sinar Abadi SP 6 Pandan, Desa Prembang, Kecamatan Sungai Tibelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Gereja ini dipimpin oleh Pendeta Yusuf Manete. Minimnya dana tidak memampukan mereka untuk merenovasi tempat ibadah karena rata-rata jemaat dari golongan ekonomi lemah. Acara pembukaan CMO 24 ini dihadiri oleh seluruh jemaat dan para tetangga yang simpatisan. Selesai ibadah, langsung dilaksanakan pembukaan CMO 24 secara simbolis dengan pemasangan batu batako pada dinding, yang sebelumnya hanya terbuat dari campuran semen yang ditempel di kawat. Adapun yang akan dikerjakan dalam proyek CMO 24 ini adalah gedung gereja yang berukuran 6x12 meter dan penyelesaian pastori 4x10 meter. Berikutnya masih dari Kalimantan Barat. CMO 25 ini adalah GPDI Hosana Amboyo Utara yang terletak di Dusun Gasing Pal 4 Ilong, Desa Amboyo Utara. GPDI Hosana digembalakan oleh Pendeta Torsina Mendasinuraya bersama suaminya. Gereja ini pertama kali dirintis di tahun 2001, dimulai dengan satu keluarga sebagai jemaat yang setelah didoakan oleh Pendeta Torsina mengalami pertolongan Tuhan. Di tahun 2006, bersama jemaat perlahan Pendeta Torsina mulai membangun tempat ibadah.
meskipun mengalami kesulitan karena rata-rata jemaat dari golongan ekonomi rendah. Saat ini, jumlah jemaat keseluruhan ada 36 jiwa. 70% dari mereka bekerja sebagai buruh tani di perkebunan karet dan kelapa sawit. Hari yang ditunggu telah tiba. 25 November 2014, tim Anugerah Ministries melaksanakan acara pembukaan dengan pemasangan batu batako pada dinding secara simbolis yang menandakan dimulainya proyek Church Makeover ke-25. Gedung berukuran 6 x 10 meter ini akan direnovasi menjadi tempat ibadah yang layak. Terima kasih atas dukungan setia dari partner Anugerah Ministries sehingga kami dapat melaksanakan proyek CMO sampai dengan ke-25 ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap tabuhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, demikian News Update hari ini. Jumpa lagi di News Update mendatang. Saya Shirley Lewis, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Better Indonesia hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada Cameo Project. Oke, nah selama kalian meniti karir dalam arts and entertainment sini ya, pasti kan ada suka dukanya. Bisa nggak ceritain sebagian gitu? Bentar, ini dulu kasihan dia. Iya. Dia belum ngomong dari tadi. Mau nangis dia nih. Kita suka, dia duka sih. Gimana? Coba ceritain. It's okay. Apa tiba-tiba nangis? Ya banyak sih suka sama dukanya ya. Apalagi kalau kita keluarin video yang mengarah berbau-bau politik gitu. Otomatis ada dua kubu di sini di politik itu. Kubu yang mendukung sama kubu yang tidak mendukung. Setiap kita ngeluarin satu video yang memihak, wah itu pasti dibulinya abis-abisan gitu. Misalnya apa? Yang lalu yang kemarin, Pilpres kemarin. Pilkada? Oh yang Pilkada kemarin antara Jokowi sama Foke. Kita membuat video untuk Jokowi, pihak Foke ada teman kita yang salah satunya Joni di situ menjadi tukang beca. Dia sampai di 7-Eleven ada orang yang mungkin pendukungnya Foke, dia sampai lempar Slurpee gitu ke mukanya si Joni ini. Jadi manis dong mukanya. Iya, dan dingin. Tapi dia waktu itu bawa anduk nggak kan kalau tukang beca bawa anduk? Jadi langsung dilap ya. Lagi off waktu itu dia. Itu suka buat kita, duka buat dia sih sebenarnya. Nah tapi kemudian ada suka duka lain lagi nggak kira-kira? Apa lagi Tin? Kalau tadi kan dukanya ya. Kalau sukanya sebenarnya sih lebih kayak gini loh. Jadi kita melihat apa yang kita buat, apa yang kita suka, yang kita suka gitu ya. Hal ini bisa membawa dampak untuk orang lain yang bisa orang lain tuh kayak wah mereka bisa enjoy, bisa nonton, mereka suka, bisa ketawa, terhibur dan juga akhirnya terinspirasi. Itu buat kita tuh sukanya yang kayak begitu sebetulnya. Itu yang kubu Mas Jokowi itu bisa sampai viral berapa penontonnya? Sekarang kalau in total udah 2,7 itu dari channel kita doang yang Cameo Project. Belum yang di copy sama orang lain ya. Nah ada orang yang bilang kalau sampai yang nonton 1.000 lebih nanti Google share revenue ke kalian gitu. Ada nggak itu seperti YouTube? itu? Ada ya. Tapi kalau misalkan dalam hal ini kan kita soalnya pakai lagu orang. Dan itu tuh nggak berlaku karena kita kan not original. Copyrightnya untuk orang itu mungkin ya, atau itu udah aturannya Google. Oh gitu, jadi kalian nggak menghasilkan revenue apa-apa dalam hal ini. Jadi murni nih, adalah istilahnya volunteering. Kalian sukarela melakukan ini. Iya, teman-teman sih semuanya put effort di sini. Misalkan ada yang punya punya duit sedikit, ayo untuk belanja. Basically kita ngabisin buat makanan, misalkan buat macam-macam kayak gitu. Total biaya productionnya waktu itu berapa, Mas? Wah, total sih lupa ya karena yang keluar ditalangin kayak gitu. Cash yang keluar itu palingan ya kebutuhan kayak makan, minum dan segala macam. Tapi yang lainnya kan intangible gitu, maksudnya kayak teman-teman yang ngedance, yang terus habis itu tempatnya pun juga pakai tempatnya teman gitu. Ada foto-foto behind the scene juga kan? Nah, itu di mana ya? Kayaknya kita nggak mikirin sampai situ sih. Jadi waktu itu kan timnya juga kecil, jadi nggak sampai ada yang nanti tugasnya foto behind the scene-nya belum ada. Oh, jadi nggak mikirin ke sana ya, foto-foto sendiri. Waktu itu mikir nggak kalau sampai akan ada 2,7 juta orang dan juga istilahnya menghasilkan suatu wave gitu atau gelombang
orang-orang yang akan melakukan dukungan secara wow gitu? Nggak kebayang sih. Biasanya juga kita kalau misalnya ngerjain project kebanyakan nggak mikir sih semuanya. Nggak mikirin sampai. Jadi nggak pernah mikir, nggak pernah pakai otak gitu maksudnya. Nggak, bukan. Maksudnya bukan itu. Nah, orang banyak berpikir istilahnya kalian masih cukup muda kelihatannya gitu ya. Tetapi istilahnya Terima kasih. Apakah orang-orang Emangnya umur berapa? Masih muda kan benar? Saya tahun ini 32. Oh, yang muda lah. sudah menikah semua? Saya sudah menikah. Punya anak? Punya anak 1. Oke, good. Kalau Martin? Belum. Oke. Sama. Oke, jadi Martin dan ini Steve Available. masih Ya. available. Silakan Kami hubungi. berdua masih Hubungi nomor di bawah ini. Nah, orang-orang berpikir gini, kalian masih muda, terus kemudian apakah jiwa muda kalian yang istilahnya melihat ketidakpuasan yang selama ini terjadi di kota di mana kalian tinggal, kemudian melakukan sesuatu atau gimana nih ceritanya? Basically setiap apa yang kita buat itu dasarnya adalah lahir dari apa yang jadi keresahan kita sih. Oke. Gitu. Makanya kenapa pun juga kita memutuskan untuk buat video Jokowi Basuki karena ya kita coba menggambarin di situ dengan segala macam setiap hari kita menghadapi kemacetan, terus habis itu membuat jadi begitu sampai di tempat kerja aja tuh kayak tenaga tuh udah terkuras habis untuk di jalanan gitu, banjir dan anything lah. Jadi itu yang berangkat dari situ, makanya kita buat satu video itu dan begitu juga video-video yang lain. Nah, kalau ada daripada pendukung-pendukung orang-orang yang tidak mendukung kalian, kemudian bertanya, sekarang bagaimana? Menurut kamu bagaimana kota Jakarta ini? Ya, well, kita hari-hari ini sih kita bisa berenang ya. Untungnya saya bisa berenang. Untungnya, maksudnya kita ngelihat dari satu sisi yang lain bahwa ada opportunity usaha baru gitu. Jadi Delman pun juga naik harganya jadi 1 juta gitu kan. Gerobak bisa dipergunakan dengan 300-400 ribu dari cuman jarak berapa? Nggak nyampe 100 meter gitu. Jadi kebuntungan beberapa orang merupakan berkat bagi beberapa orang yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya proyek-proyek Cameo itu banyak atau hanya parodi-parodi waktu kampanye? Sebetulnya kita tuh apalagi dulu ya jarang dan nggak pernah untuk upload di YouTube. Kenapa? Karena project kita itu banyak kan misalkan lebih ke perusahaan atau kalau perusahaan-perusahaan yang hire kita untuk bikin company profile atau bikin komersil kayak jadi gitu. Jadi benar-benar hobi lah ya. Jadi tapi serius-serius gitu ya. Yang serius-serius. Waktu kampanye doang. Mereka nggak pernah ada yang minta lucu-lucu. Oh, abis ini pasti banyak deh. Oke, well anyway, pemirsa sekalian, kita akan stay tune di Good News Program. Jangan lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang sama seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang mau menyuarakan dirinya mereka dengan cara yang luar biasa, dan Anda pun saya percaya adalah orang-orang yang sangat luar biasa pula. Stay tune di Good News Program. You're the way, the truth, and the light. I can see the smile on your face. Every time I come to your embrace, it draws me closer to you. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Every time I see in your eyes, I can see your waves of mercy.
Every time I think of your grace, it brings me deeper in you. You're the way, the truth, and the life. I can see the smile on your face. Every time I come to your embrace, it draws me closer to you. 'Cause you are our Savior, our Father. You died for our sins on the cross. You washed it all away with unending grace, oh Lord, oh Lord. 'Cause you are our Savior, our Father. You died for our sins on the cross. You washed it all away with unending grace, oh Lord, oh Lord. Every time I see in your eyes, I can see your waves of mercy. Every time I think of your grace, it brings me deeper in you. You're the way, the truth, and the life. I can see the smile on your face. Every time I come to your embrace, it draws me closer in you. 'Cause you are our Savior, our Father. You died for our sins on the cross. You washed it all away with unending grace, oh Lord, oh Lord. 'Cause you are our Savior, our Father. You died for our sins on the cross. You washed it all away with unending grace, oh Lord, oh Lord. Cause you are our Savior, our Father. You died for our sins on the cross. You washed it all away with unending grace, oh Lord, oh Lord. Cause you are our Savior, our Father. You died for our sins on the cross. You washed it all away with unending grace, oh Lord, oh Lord. You are my Father, my Savior. Ya pemirsa sekalian, Anda baru saja menyaksikan suatu tayangan yang luar biasa, yaitu suatu video klip lagu daripada album Your Grace yang baru saja kami luncurkan dengan judul You Are. Ya, luar biasa. Silakan. Ya, itu spesial Daniel ya, bikinnya di Santa Monica Beach ya di LA. Ya. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada perbincangan kita dengan Cameo Project. Kita kan tahu kalian berkecimpung di dunia arts and entertainment itu dunia yang kejam, yang menakutkan kata orang gitu kan. Gimana cara kalian itu menjaga diri supaya tetap murni, nggak terkontaminasi gitu, menjaga nilai-nilai kekristenannya gimana? Oke, basically untuk kita jaga diri sebenarnya nggak harus tunggu kita ada di dunia entertainment dulu. Kadang sesimpel di jalan raya aja kita mesti jaga diri. Ada salib motor yang, hai, Tuhan Yesus baik. Maksudnya sesimpel itu gitu. Jadi maksudnya kita, tapi ya basically dengan komunitas yang baik, dengan adanya komunitas yang baik, dengan ada hubungan dengan Tuhan yang baik, maksudnya saya percaya gitu kalau misalnya kita nggak akan melenceng gitu. Ya. Nah, untuk Martin, kamu jadi bintang iklan ya? Wih, setelah Pilgub selesai, kamu jadi bintang iklan? Iklan rambut. Before and after ya maksudnya Pak. Nah, ini dampaknya istilahnya gini kan, kamu dilihat orang nih. Pernah nggak kadang-kadang terjadi sesuatu yang aneh atau lucu gitu pada waktu kamu jalan? Bukan disiram Slurpee sih gitu, tapi sesuatu yang ibu-ibu yang foto-foto gitu misalnya, atau apa gitu, atau sekarang tingkah laku kamu harus diperhatikan gitu misalnya. Ya basically sih
Ada beberapa kejadian sih, kayak waktu itu kita lagi mana ya, lagi di luar kota gitu, di Bali atau gimana. Ada yang nyamperin gitu juga sih. Martin Anugrah, kirain temen lama, temen SD gitu kan. Ternyata iya, foto yuk, boleh nggak? Dia manggil lo lengkap, full name. Ya kayak gitu, cuman nggak tahu itu karena apa, apakah karena itu kan ya, maksudnya di iklan itu cuman sedikit, cuma sebentar aja gitu loh, nggak terlalu berpengaruh sebenarnya sih. Cuman yang satu yang aku lihat juga berarti video yang kita bikin itu punya dampak sih, jadi mereka bisa ingat. Iklan apa tuh? Apa ya, iklan itu apa ya? Sabun cuci muka. Sabun cuci muka. Bukan cuci piring kan, bukan. Sabun cuci muka. Saya pikir waktu itu diajak karena muka saya bagus gitu kan. Ternyata saya disuruh jadi komedo. Oh gitu ya. Saya komedonya ganggu gitu. Dipakein kostum gitu. Iya, kostum komedo. Suruh pakai jaket hitam gitu. Jadi ceritanya saya jadi komedo. Saya pikir lumayan nih gara-gara berkat muka halus gitu. Ternyata jadi komedo. Iya. Gimana harusnya? Tetap itu namanya blessing in disguise. Nah, kalau Steve gini, gimana menurut kamu orang-orang yang udah tampil dalam bidang entertainment ini loh, untuk bicara masalah Better Indonesia, kan nggak mungkin cuma tampil di TV atau di YouTube kalian yang lagi tampangnya baik-baik atau kelakuannya baik, tapi di luar itu gimana gitu? Caranya jaga diri gimana? Dia jadi tukang pukul di sini luar. Waduh. Kalau sebenarnya pada dasarnya kita setiap buat video itu tujuannya untuk bawa dampak, otomatis dampak positif ke orang gitu loh. Jadi sebelum buat video itu, mau itu videonya nanti bakal viral atau enggak pun, kita udah punya motivasinya sama gitu loh, punya dampak untuk orang lihat. Mau lihatnya orang lihat cuma 10 viewers di YouTube atau belasan juta yang lihat, tetap intinya sih kita punya dampak gitu, dampak yang baik untuk orang. Jadi keluar dari situ dengan kehidupan kita sehari-hari juga harusnya kita sesuaikan sama itu. Jadi orang bisa lihat kehidupan kita itu positif, bisa jadi berkat juga untuk orang lain. Iya. Nah, ini tentunya membantu juga dong kalau misalnya orang akan tahu di bidang kalian dalam bidang bisnis ini membantu nggak langsung secara directly ke bisnis kamu gitu? Kalau dari segi bisnis pasti akan membantu sih kayak gitu, karena semakin orang lihat, semakin orang tahu, semakin orang basically kan semakin orang jadi tahu kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak luar biasa. Oke, kita akan lanjut setelah break, tapi sebelum break pemirsa ada quiz yang sudah dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali, apa nama grup yang kita undang menjadi narasumber kita hari ini? Anda bisa kirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian dengan format seperti ini, quiz, nama, alamat lengkap dan jawabannya ya. Anda juga bisa mengikutinya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda menjawabnya dengan email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Your Grace persembahan dari Anugerah Ministries. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Kita lihat hasilnya berbeda nggak nih, orang menjadi benci gak sama kandidat yang lain? Ternyata enggak, mereka melihat itu sebagai sesuatu yang fun aja dan gak menimbulkan kebencian. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. For a Better Indonesia dalam Good News Program, langsung kembali kepada Cameo Project. Oke. Sekarang kita tanya nih, kan setelah Pilgub, kemudian Pilpres. 2 tahun ya? Tahun lalu, 2 tahun Pilpres. Nah, pada waktu menjelang Pilpres kalian udah punya ini nih, track record, pengalaman nih.
Nah, apa yang menjadi benak pikiran kalian, Martin, bisa cerita nih pada waktu itu, pada waktu awal-awalnya? Sebetulnya kita awalnya ya kita tuh masih berpikir kita akan bikin gak nih pilpres nih, tapi kan kita juga nggak tahu gitu kan antara beberapa orang gitu, apalagi waktu masa-masa pemilihan yang partai gitu kan. Justru partai pun kita sempat berpikir kayaknya malas nih milih nih. Gitu kan, tapi akhirnya kita berpikir udah kita encourage orang untuk milih deh, karena kita nggak punya hak kalau misalnya kita nggak milih. Jadi pada waktu pemilu masih pilpres yang partai, kamu udah buat? Kita membuat masih untuk netral tuh kayaknya ya. Netral memang. Nah terus lalu kita masuk ke season kita masuk yang ke tinggal 2 pilihannya. Iya tinggal 2 ke presiden nih sekarang. Masih netral juga kan waktu itu? Netral. Justru ada si ibu, ada si orang hilang itu kan? Oh iya. Ya bisa cerita nggak itu dulu, itu lucu tuh, menarik. Sebetulnya gini, kita yang men-trigger gitu, yang membuat kita mau bikin video ini adalah fun campaign ini adalah kita melihat di luar itu mereka kampanye calonnya itu nggak fun. Kenapa? Mereka dengan cara menjatuhkan yang lawannya. Satu, betul. Dan juga bukan cuma menjatuhkan ya udah wajar di luar, tapi menimbulkan kebencian. Udah dijatuhin diinjek-injek lagi gitu ya. Dan juga meminta orang untuk menginjek-injek. Kayak gitu. Jadi seakan-akan kampanye yang ada di luar itu menimbulkan kebencian terhadap kandidat yang lain dan juga pendukung yang lain, dan kita merasa udah nggak sehat. Makanya kita buatlah ini. Tapi bukannya dalam parodi yang kalian buat juga istilahnya menunjukkan benar-benar yang satu istilahnya ada ibunya, yang satu orang hilang. Mereka tunjukkan kejelekan masing-masing menurut berita yang kalian dengar gitu sekali. ya. Jadi kita mengolah berita yang sama tapi kita sampaikan dengan cara yang berbeda. Karena berita yang paling lucu tuh yang soal peta Malaysia tuh tiba-tiba. Kita bikin ekstrim jadi. Malaysia mana yang Malaysia? Jadi kayak gitu. Jadi berita kalau kita ambil, kalau sebenarnya ini rada eksperimen kita dengan berita yang sama kita coba bikin dengan cara yang berbeda. Kita lihat hasilnya berbeda nggak nih, orang menjadi benci gak sama kandidat yang lain? Ternyata enggak, mereka melihat itu sebagai sesuatu yang fun aja dan nggak menimbulkan kebencian. Dan itu bisa bikin orang mikir loh ya, apa iya sih bisa kayak gitu kan gitu ya setelah kalian peragakan gitu ya. Betul, dan itu tercapai. Maksudnya tujuan kita memang membuat orang mikir sebetulnya. Jadi nggak cuma euforia gitu. Wah pilih si ini karena si ini begini. Pilih si A, pilih si B karena lawannya seperti ini. Kan salah. Kita harus berpikir justru. Kenapa kita memilih dia? Karena kita udah melihat dia begini. Kita pelajari juga yang B karena dia begini gitu. Ya. Kalau menurut kamu Steve, sebagai orang-orang muda, semestinya ini kita lagi-lagi nggak bicara masalah politik nih, karena udah over anyway ya. Nah, kedepannya nih, sebenarnya peran serta daripada orang-orang muda dalam suatu perpolitikan atau ini kan dalam tanda kutip perkawinan antara politik dan juga dunia arts and entertainment. Peran orang muda ini berapa kuat gitu, berapa dahsyat gitu menurut kamu? Sangat berpengaruh ya anak muda sekarang. Itu yang sangat diharapkan untuk kedepannya bangsa dan negara ini. Anak muda itu punya peranan besar banget gitu loh. Karena dari anak muda itu bisa sangat kreatif untuk menciptakan semuanya, bentuk kampanye atau apapun dalam bidang politik itu gitu. Contohnya kayak kita keluarin fun campaign kayak gitu-gitu dengan mengandalkan sosial media yang gratis, yang semuanya bisa diupload kapan aja. Lu bisa dengan produksi yang bagus ataupun jelek bisa diupload semuanya gitu. Orang bisa lihat semuanya gitu. Jadi dan di situ rata-rata anak muda yang punya peranan penting gitu untuk kedepannya. Oke, nah terus masuk ke suatu titik di mana udah paling seru seminggu sebelum pencoblosan itu sendiri ya kan. Akhirnya kalian memilih. Nah saya ini dengar-dengarnya katanya pada saat kalian akhirnya memutuskan untuk memilih salah seorang dari 2 kandidat itu, katanya di dalam grup Cameo sendiri itu ada gak setujunya gitu. Karena ada yang gak setuju dengan pilihan yang kalian tentukan, benar gak? Seperti apa waktu itu? Sebetulnya bukan nggak setuju. Sampai waktu kita bikin tetap akhirnya nggak setuju, enggak. Cuman kita memutuskan itu dengan berbagai pertimbangan sebenarnya. Jadi sebelum kita membuat kita nggak setuju, tapi waktu kita membuat ya udah kita menentukan ini. Udah menentukan. Gitu. Jadi semuanya setuju. Jadi sebelum satu hari sebelum kita, jadi besok syuting. Ini hari ini kita dari pagi sampai malam itu ngebahas itu. Jadi kita duduk berempat gitu, ada Andri, terus abis itu sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 7 atau jam 8 gitu ya. Terus kita kenapa kita harus buat ini? Karena pada saat itu yang nggak setuju itu aku. Gitu. Jadi
Kenapa? Terus abis itu kita ngobrol lah dari pagi itu hampir. Setuju apa? Maksudnya kamu karena kan banyak melawan arus atau apa nih? Jadi memang jadinya jadi ada dua gitu loh. Aku satu berapa sih itu nomor tuh saya kamu dua yang lain satu. Aku dua, mereka satu gitu kan. Terus abis itu kita ngobrol pertimbangan sampai akhirnya ya kayaknya menang tipis sih itu gitu. Menang tipis ya udah deh, ayo deh gitu. Jadi sampai akhirnya kita buat, tapi waktu itu dibuat kita udah bulat. Yang kita pilih adalah itu. Itu kalau yang intinya kita, tapi kalau yang ada di dalam video itu ya yang terlibat di dalam syuting itu nggak semuanya mendukung. Jadi ada beberapa teman kita yang memang mereka mau as a team, as a friend. Karena goalnya kita balik lagi bukan untuk membuat orang memilih yang satu dan membenci yang lain. Tapi yang lucu tuh yang itu tuh, apa namanya, yang ibu-ibu rumah tangga suaminya sampai diem tuh waktu makan tuh. Wah itu memang. Itu seru banget. Parah tuh suaminya tuh, aduh. Lu? Oh gue. Nah itu mirip. Lu suaminya. Mirip Pak itu Mak. Enggak, dia komedo kok. Itu gak kelihatan. Nah, gitu. Terus akhirnya yang saya suka adalah kalian nggak berhenti sampai di situ, ya kan? Meskipun pilihan kalian ternyata nggak menang, kalian bisa mengeluarkan lagi yang setelahnya itu, yaitu yang Persatuan Indonesia itu kan. Itu bagus banget, saya suka itu. Nah menurut Martin nih, anti klimaks nggak gitu? Karena kalian udah dibenci orang gitu, misalnya pada waktu itu yang milih yang nomor berapa itu dibenci orang akhirnya. Kalian udah dibenci orang waktu itu, udah dikata-katain. Itu anti klimaks nggak Persatuan Indonesia yang kamu buat itu? Enggak sih, karena Persatuan Indonesia itu ya benar-benar yang dibutuhkan juga di Indonesia. Jadi itu justru membuka mata kita kalau ternyata di mata banyak orang pada saat itu ya, khususnya yang memang bergerak di bidang seperti kita atau yang punya influence, itu justru Persatuan Indonesia tuh di nomor keberapa? Nomor kesekian, bukan di yang utama. Makanya kita akhirnya membuat video itu. Akhir daripada segalanya, kita tetap brothers and sisters. Harusnya seperti itu, gitu. Sama-sama sahabat. Iya, betul. Puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, ini menarik sekali ya. Masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Lebih banyak berteori kayak misalkan, jadi orang yang lebih baik dong. Oke, jadi orang yang lebih baik kayak gimana? Apakah dia punya teori-teori jadi orang lebih baik, atau dalam tindakannya kayak misalkan sesimpel bukan berpolitik deh. Kayak orang kesel macet, tapi dia sendiri masih melanggar lampu merah. Aku suka banget Sogut bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ya, pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu edisi yang sangat menarik, yaitu For a Better Indonesia. Nah, kembali kepada Cameo Project. Ya. Nah, menurut kalian For a Better Indonesia itu definisinya apa? Gitu. Silakan. Nah, definisinya adalah kalau misalnya menurut aku pribadi gitu ya, maksudnya setiap aspek dalam kehidupan kita yang kita lakukan setiap hari itu objektifnya adalah untuk jadi diri yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik sih. Kalau kamu gimana? Langkah-langkah konkretnya untuk saya punya negeri ini lebih baik, saya sebagai warga negara harus apa? Gitu? Bayar pajak? Bayar pajak. Kalau di audit pajak siap? Siap. Pajak makan di restoran. Siap. Iya, oke, silakan. Nah, sebetulnya kalau Indonesia tuh untuk menjadi lebih baik tuh sebenarnya susah-susah gampang. Ya. Gampangnya adalah sebenarnya
untuk menjalankan apa yang sudah jadi peraturan dan menghindari apa yang dilarang sebenarnya. Tapi itu bersama itu susah setengah mati gitu. Apalagi kalau kita lihat di beberapa artikel, entah itu di pemberitaan-pemberitaan online misalnya, kan orang bisa zaman sekarang dengan sosial media atau bisa kasih komentar langsung tuh. Saya suka baca komentarnya. Kadang-kadang ada yang benar-benar kasar banget ngomongnya, ada yang bisa bela-belain. Menurut kamu ini sebenarnya yang terjadi apa gitu? Sebenarnya ya, kalau itu sih, itu cukup yang bikin membingungkan adalah sebetulnya kita mendambakan kebebasan sebetulnya kan. Sebetulnya setiap orang tuh mendambakan kebebasan, memilih pemimpin supaya mereka bebas untuk berbuat gitu kan. Tapi dan istilahnya keputusan mereka dihargai. Tapi di saat yang bersamaan banyak orang juga yang menginginkan hal itu tapi mencabut kebebasan orang lain. Apakah menurut kalian itu terjadi karena belum adanya kedewasaan di dalam masyarakat Indonesia ini berpolitik? Sebetulnya kedewasaan bukan cuma berpolitik sih, maksudnya karena banyak orang Indonesia tuh lebih banyak berteori kayak misalkan jadi orang yang lebih baik dong. Oke, jadi orang yang lebih baik kayak gimana? Apakah dia punya teori-teori jadi orang lebih baik atau dalam tindakannya kayak misalkan sesimpel bukan berpolitik deh. Kayak orang kesel macet, tapi dia sendiri masih melanggar lampu merah. Betul. Kan istilahnya macet itu kan sebuah dampak dari perilaku sebetulnya. Orang berperilaku lampu merah diserobot, akhirnya numpuk. Itu paling parah tuh kalau misalkan di perempatan kayak begitu, dan itu efeknya jauh. Nah, jadi orang mendambakan istilahnya perubahan, tapi dirinya sendiri nggak mau berubah. Nah, banjir kalian, misalkan buang sampah sembarangan, tapi itu dari diri dia sendiri. Kalian bisa nggak bikin fun campaign seperti itu yang nilai-nilai yang tidak berhenti hanya di politik? Jangan hanya kalau zaman kampanye politik gitu. Ada nggak proyek-proyek seperti itu? Ada, justru kita lagi bikin. Oh, lagi bikin. Kita lagi bikin, lagi kita rancang. Berenang di banjir. Saya langsung sakit. Saya kalau berenang di banjir langsung sakit. Nah, kalau misalnya ada orang yang lagi nonton acara ini tanya, emang kalau kalian orang-orang kontribusi kalian terhadap negeri ini apa selain yang ini? Mungkin bisa anyway, siapapun boleh jawab gitu. Kontribusinya sih kalau menurut saya pribadi mewakili Cameo, kita harus satu taat hukum ya. Itu yang pasti gitu loh. Untuk jadi yang ini yang kecil yang nggak kelihatan mata ya. Dari yang paling kecil dulu, lu nggak usah mikir lu harus berjuang untuk negara, lu harus jadi politisi atau apa untuk berjuang jadi untuk bikin Indonesia lebih baik, enggak. Lu dengan nggak buang sampah dengan sembarangan pun itu untuk itu udah buat Indonesia lebih baik gitu lah. Dengan itu otomatis dengan lu nggak akan dapat banjir, mudah-mudahan dengan nggak buang sampah sembarangan nggak banjir. Taat peraturan lalu lintas gitu, kayak gitu-gitu dari simple things deh gitu, dimulainya. Tapi ngomong-ngomong bikin fun campaign ini siapa yang danain ya? Nah, itu kita sampai sekarang masih nyari siapa yang mau danain. Kita sempat bikin charity juga ya untuk danain. Ya basically semua itu kontribusi dari teman-teman sih. Jadi grup kalian anak-anak muda nih memang rela mengeluarkan sesuatu for a better Indonesia gitu. Iya, karena goalnya adalah for a better Indonesia. Jadi nggak melihat dari kubu mana, dari agamanya apa, terus pandangan politiknya apa, kepentingannya apa. Tapi kita ngelihat satu, visi kita adalah for a better Indonesia. Karena jadi at the end of the day kita bisa nyanyi satu nusa, benar, satu bangsa. Gitu. Iya, benar. Persatuan Indonesia. Iya. Oke, waktunya jawaban doa sebelum kita take a break. Ada seorang pemirsa Good News dari Papua yang doanya sudah terjawab. Shalom, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan doanya sehingga saya sudah sembuh dari penyakit liver dan ginjal. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Nah pemirsa, kalau masih ada di antara pemirsa di rumah yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Firman Tuhan meminta kita untuk cerdik. Tuhan Yesus tahu bahwa sebagai domba pun kita jangan istilahnya sampai kepala kita digorok gitu loh ya. Bukan kita, Tuhan tidak menghendaki sebagai anak-anaknya kita untuk dimanipulasi. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini.
kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Langsung aja kepada 3 orang yang luar biasa ini dari Cameo Project yang mau memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa yang ada di rumah. Silakan mulai dari Steve. Saya terakhir paling susah nih kayaknya. Kamu tinggal menyimpulkan. Nggak boleh nyontek. Oh ya. Paling untuk yang Mama nonton, di rumah. Makasih udah nonton mah. Enggak, untuk yang di luar sana kalau misalkan punya mimpi, kejar, lakukan mulai dari sekarang gitu loh. Jangan anggap mimpi itu mustahil gitu loh. Semua pasti bisa dilakukan. Jangan lupa berdoa gitu. Jangan lupa berdoa terakhir ya. Pertanyaannya, tapi kalau ngejar, kalau lewat Sudirman pas train one jangan. Jangan. Nanti takutnya banjir. Kecuali kalau saya mau kasih 100 dengan Tadian kemarin Pak. Kecuali siapin cash. Siapin cash buat polisi. Oh iya. Tapi nggak boleh nyogok. Nggak boleh lo. Wah, aku pancing dikit langsung aja. Oke, Martin silakan. Oke, kalau buat saya ya, buat semuanya, jangan takut untuk jadi diri sendiri dan juga banyak berdoa. Sama tetap harus begitu dong. Tersalah diri sendiri. Ya. Salah. Kalau saya simpulkan semuanya. Siapa yang nyuruh ngomong? Banyak berdoa. Belum. Banyak berdoa, itu aja gitu. Oke, ini saya betul. Betul, silakan. Setiap orang punya destiny yang berbeda-beda. Kalau misalnya saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita nggak kebetulan atau apalagi nggak sengaja gitu. Jadi setiap kita itu mau apapun backgroundnya pasti punya destiny, pasti punya Tuhan punya rencana yang paling bagus, yang terbaik. Nah, kita harus menjadi apa yang Tuhan mau kita jadi. Nah, caranya adalah ya paling gampang, memang paling benar tadi dari yang udah sebutin Steve sama Martin, ya berdoa. Karena kita nggak bisa tanya orang tua kita mau menjadi apa, yang kita bisa tanya adalah Tuhan karena Dia yang menciptakan kita. Luar biasa. Thank you buat kedatangan kalian. Thank you banget. Well, anyway, terima kasih sekali ya kalian bertiga udah datang ke tempat ini. Kami sangat diberkati sekali dan keep on berprestasi. Oke, dan buat perubahan yang luar biasa buat. Ditunggu fun campaign berikutnya. Iya Ibu, iya. Iya, anak kita juga ngefans tuh masih bayi 2 tahun bisa ikutan nyanyi waktu Pilgub kemarin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kita Matius pasal yang ke-10. Kita melihat bersama-sama daripada ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ini firman yang Tuhan Yesus katakan sendiri loh, pemirsa sekalian ya. Dan Dia berkata dengan jelas, kamu itu berbicara tentang saudara dan saya, pemirsa dan saya. Dikatakan bahwa kita ini seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya ini pemahaman yang pertama. Tuhan Yesus mempunyai suatu pandangan bahwa sebagai orang Kristen kita tentu tahu nih, Dia mengajarkan bagaimana pada waktu kita ditampar pipi kanan, kita berikan pipi satunya. Kemudian bagaimana pada waktu ada orang meminta sandal kita atau kasut kita, kita berikan jubah kita, ya. Kita berikan istilahnya berjalan lebih untuk orang lain. Kita memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa kita ini seperti domba yang adalah istilahnya kadang-kadang bukan hanya kita nggak mikirin sendiri-sendiri, tapi kadang-kadang mungkin ada orang yang menyalahgunakan kita. Nah, kita orang yang seperti ini dikatakan kita dikirim ke tengah-tengah serigala. Serigala itu terkenal dengan licik, buas, kemudian egois, ya, dan istilahnya nggak mikirin tentang kepentingan orang lain dengan cara apapun juga. Nah, ini rupanya kondisi kita sebagai anak Tuhan nih, ya. Dan kemudian
bukan hanya di sana, kita nggak berhenti titik di sana kalimatnya pemirsa sekalian. Dikatakan di sana, koma, sebab itu kamu dalam kondisi seperti ini, hendaklah kamu cerdik. Katakan bersama dengan saya cerdik. Ya. Firman Tuhan meminta kita untuk cerdik. Tuhan Yesus tahu bahwa sebagai domba pun kita jangan istilahnya sampai kepala kita digorok gitu loh ya. Bukan kita, Tuhan tidak menghendaki sebagai anak-anaknya kita untuk dimanipulasi ya. Tuhan tidak mau kita dimanipulasi, tetapi hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu kita tahu memang gambaran, kalau kita lihat firman Tuhan, gambaran daripada kuasa kegelapan ya. Bukan kuasa, kita harus menjadi seperti kuasa kegelapannya, tetapi kita tahu bahwa di sini Tuhan meminta kita untuk istilahnya itu pintarlah kamu gitu loh, karena kamu ini hidup di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap. Mereka yang hanya mementingkan kekayaan, kepopuleran, mereka mementingkan kesenangan jasmani, kesenangan sesaat gitu ya. Kemudian mereka akan menggalakkan segala cara dengan cara korupsi, jual narkoba, menjual diri ya. Kemudian mereka akan menipu sana, menipu sini ya. Kemudian mereka akan merugikan banyak orang, dan kemungkinan Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah orang-orang atau dunia yang modelnya seperti ini. Saya percaya bukan untuk supaya kita dikalahkan, tetapi pada saat itu selain kita hanya bukan juga cerdik seperti ular saja, tetapi Tuhan meminta kita untuk menjadi tulus seperti merpati. Ya, pemirsa sekalian. Jadi Tuhan Yesus berbicara, saya percaya ini berbicara masalah suatu pengaruh atau influence. Dia berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Pelita yang sudah dinyalakan itu tidak perlu ditaruh di bawah gantang atau ditutup-tutupin gitu, tetapi kota yang ada di atas bukit itu akan terlihat ya cahayanya atau influence-nya. Anda terpanggil untuk memberikan suatu pengaruh di dalam kehidupan di dunia ini. Saya tidak tahu berapa lama saya akan hidup di dunia ini. Anda pun nggak pernah tahu. Mungkin nanti malam kita tidur, besok nggak pernah bangun. Nggak ada orang yang bisa jamin. Anak saya, pada seorang anak yang kecil namanya James, masih berumur 4 tahun, dia bertanya, kenapa pada waktu kita mau tidur berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Saya katakan, karena pada waktu kita tidur, kita ini seperti orang yang dalam tanda kutip akan mati. Kita nggak tahu kapan kita akan bangun. Ya, rumah ambruk pun kita nggak tahu. Ada bencana alam pun kita nggak tahu. Jadi di dalam hidup kita pada waktu kita tidur, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Nah, intinya apa? Usia kita terbatas, ya ada limitnya dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan yang kita sembah dan firman-Nya berkata, Dia tinggal di dalam kita. Pencipta langit dan bumi, jagat raya dan segala macam isinya. Dia tinggal dalam diri saya, pemirsa sekalian. Dia menghendaki kita untuk membuat satu perubahan, memberikan suatu pengaruh yang sangat dahsyat kepada orang-orang sekeliling Anda, karena nantinya di akhir daripada segalanya, orang-orang akan bertanya kepada Anda, bagaimana mungkin kamu bisa hidup seperti ini? Engkau menjadi orang yang benar, engkau menjadi orang-orang yang sangat berdampak bagi banyak orang, dan aku ingin tahu siapa Tuhanmu gitu loh. Di dalam kitab Sakarya dikatakan akan ada orang-orang itu satu jubah dipegang oleh 10 orang. Dan mereka bertanya, aku ingin ikut kamu, kenalkan aku kepada Tuhanmu. Jadi pemirsa sekalian, ada masanya kita nggak perlu membuka lagi Alkitab untuk memperkenalkan Tuhan kita kepada orang di dunia. Tetapi mereka akan bertanya kepada kita, kenalkan aku karena aku melihat kamu dan aku yakin bahwa Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu menolong kamu, Tuhanmu hidup. Nah pemirsa sekalian, inilah panggilan kita, inilah for a better Indonesia. Bahwa nanti orang-orang di Indonesia akan dipakai Tuhan untuk memberikan pengaruh, bukan hanya kita berbicara dalam skup Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, Bandung, Manado, Papua. Bukan hanya ini saja pemirsa sekalian. Tetapi sebagai orang-orang Indonesia, orang-orang yang percaya di Indonesia akan dipakai Tuhan untuk melebarkan influence atau pengaruh daripada kerajaan surga sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Asia, ke benua-benua yang lain, dan ujung-ujungnya sampai ke ujung bumi. Maukah Tuhan memakai saudara? Saya percaya Tuhan mau. Tetapi maukah Anda dipakai oleh Tuhan? Kalau Anda dipakai oleh Tuhan, mari kita berdoa pemirsa sekalian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian di rumah yang sudah menyaksikan Good News program. Engkau lawat mereka, Engkau berkati mereka, Engkau rubah kehidupan mereka, terutama orang-orang muda yang lagi mencari destinasinya, mencari panggilan hidupnya Tuhan. Aku melepaskan urapan dan berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati orang-orang muda ini Tuhan, untuk mereka boleh menjadi pengaruh yang dengan cara yang Engkau akan tanam dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka akan menjadi orang-orang yang dahsyat, menjadi para pengusaha muda, menjadi para entertainer muda, menjadi para politikus muda, menjadi para pengusaha-pengusaha yang sangat dahsyat, menjadi hamba-hamba Tuhan yang masih muda, dan mereka akan dipakai dengan cara yang luar biasa. Aku lepaskan urapan, kasih karunia dan berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita menyaksikan Good News program hari ini. Kami percaya pemirsa sudah diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio ini. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk menjumpai Anda di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.